Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman ala rasulina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Ayunda yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukanlah bulan biasa. Ia adalah bulan yang mulia yang memiliki banyak keutamaan. Selain itu, Ramadan juga menjadi momentum bagi kita untuk dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Dengan berpuasa, selain melatih hawa nafsu kita dan keinginan terhadap dunia, puasa juga mengajarkan kepada kita untuk merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan. Hal ini berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Semakin tinggi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya semakin baik juga hubungan kita sesama manusia. Di saat kita masih bisa dengan mudahnya membeli makanan dan minuman, namun di sisi lain ada saudara kita yang mengalami kesusahan untuk bisa makan sehari-hari. Oleh karenanya, di bulan Ramadan ini kita diingatkan kembali untuk saling mendoakan, saling berbagi kepada sesama muslim. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Mungkin di antara kita ada yang berpikir, keberkahan apa yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Berikut akan saya paparkan keberkahan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran dan kitab-kitab suci yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang paling mulia. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan, tetapi seluruh kitab suci. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Nabi Wasilah bin Asqal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim pada malam pertama di bulan Ramadan, dan diturunkan Taurat pada malam ketujuh dari bulan Ramadan. Lalu diturunkan Injil pada malam ke-14 dari bulan Ramadan, dan diturunkan Al-Quran pada malam yang ke-25 dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keberkahan yang kedua adalah Allah membukakan pintu surga. Di bulan Ramadan ini, Allah membuka seluruh pintu surga. Tidak ada yang tertutup satupun. Dan Allah menutup seluruh pintu neraka. Dan tidak ada satupun yang terbuka. Allah mengikat para jin dan setan dengan rantai. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka.
Alangkah indahnya Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ikatnya para pemimpin jin dan setan yaitu berkurangnya kemaksiatan atau keburukan yang dilakukan oleh manusia pada bulan Ramadan. Maka ditutup rapat-rapat, tidak ada satupun yang terbuka dari pintu jahanam. Dibuka lebar-lebar, tidak ada satupun yang tertutup dari pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan isyarat bahwa di bulan Ramadan sedikit orang yang berbuat kemaksiatan. Dan ini salah satu berkah di bulan Ramadan. Dan ini bisa kita rasakan dalam suasana di bulan Ramadan. Maka kejadian maksiat di bulan Ramadan itu lebih sedikit dibandingkan pada bulan-bulan selain Ramadan. Kemudian keberkahan yang ketiga adalah di bulan Ramadan turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar berkahnya berlipat-lipat ganda dan pahalanya pun juga berlipat ganda. Di dalam surat Al-Qadar dikatakan bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan memang pada bulan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada malam 1000 bulan. Maka mari kita manfaatkan momen Ramadan ini supaya kita bisa bertemu dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah bulan berdoa. Kenapa disebut dengan bulan berdoa? Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah mengabulkan seluruh doa-doa umat manusia, seluruh doa umat-umat muslim yang benar-benar tulus dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'in idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kepadaku dan yakinlah mereka kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Dari ayat Al-Quran di atas bahwasanya mengisyaratkan Ramadan adalah bulan terkabulnya doa. Maka mari kita gunakan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa kita, memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah menghapus kesalahan-kesalahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, jika kita mencermati hadis di atas, bahwa sesungguhnya Allah Maha Baik. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jika kita mampu berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan hadiah, yaitu
dosa kita yang telah lalu akan diampuni. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan yang keenam adalah mengangkat derajat manusia muslim. Jadi di bulan Ramadan ini Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa sebagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, keberkahannya adalah, dan ini yang terakhir, adalah sholat tarawih. Keberkahan sholat tarawih adalah dilipat gandakan pahala bagi umat muslim yang melaksanakan tarawih secara penuh dan tumainah, dan kemudian rutin dilakukan secara istiqomah terus menerus, dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu berupa surga. Lalu bagaimana cara kita meraih keberkahan Ramadan? Caranya adalah mari kita gunakan waktu kita, dikala luang kita, dikala sibuk kita manfaatkan untuk hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak amal ibadah kita, amal sedekah kita, dan kita perbaiki diri kita supaya kita mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan. Saya akhiri kultum kali ini. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Albiru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.